itu ada 500 itu saya belikan. Ya Allah, kalau ingat itu setiap uang, lihat uang 500 itu, jadi teringat peristiwa itu dan itu menambah syukur saya. Tapi janji Allah bahwa Allah akan mencukupi itu saya yakin betul. Pasti cukup. Pasti cukup. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan yang diraih kecuali setelah kelelahan. Nama saya Muhammad Tarmudi. Teman-teman banyak mengenal saya Turmudi. Umur 42 tahun. Sampai saat ini Allah memberi saya amanah perusahaan Tulungagung Stone Mosaic. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan, produksi mosaik batu alam. Jadi bahan bakunya itu ada marmer, ada pebble, dan batu alam yang lain. Awal tahun 2005, sepulang dari Timur Tengah itu saya langsung ke Tulungagung. Saya ikut ketemu salah seorang sahabat, dia minta saya untuk ambil bagian mengajar di lembaga pendidikan itu, pesantren. Di lembaga itu ada unit usaha mosaik batu alam ini, dan tidak terjun langsung di situ kita, tapi sedikit banyak mulai belajar. Itu kan teman-teman itu lagi gencar-gencarnya ekspor, sama Kadin dimotivasi untuk bisa ekspor, dan kendala teman-teman waktu itu bahasa. Jadi ada asosiasi pengusaha mosaik batu alam itu belajar bersama, dan saya diminta untuk belajar bareng mereka. Kira-kira sebulan atau 2 bulan itu proses berjalan, belajar bareng bahasa Inggris. Ada tawaran dari Kadin, tawaran matchmaking business meeting waktu itu di Jordan, di Dubai, di Jordan. Teman-teman waktu itu siapa ini yang berangkat, kan setiap daerah dipilih 1 duta. Jadi Tulungagung dutanya duta marmer. Nah, karena mereka belum pada pede untuk speaking, bawa produk macam-macam tapi nggak bisa ngomong, bingung kan? Alhasil saya dipilih sama teman-teman, sudah Mas Tur aja yang berangkat. Kalau upgrade bahasa itu tidak bisa semalam 2 malam. Kalau upgrade product knowledge, bondo price list, katalog, sampel, sudah. Ya udah kalau gitu bismillah, akhirnya saya berangkat. Dan di sana saya sadar bahwa produk mosaik batu alam itu yang asli Tulungagung ini ternyata masih orisinil dan sangat diminati. Unik waktu itu ya, tahun 2005 masih unik. Akhirnya Tulungagung, mereka tahu kata-kata Tulungagung itu kan, Tulungagung. Saya punya pikiran, besok saya ingin membuat perusahaan yang bisa ekspor, dan akan saya kasih nama Tulungagung Stone Mosaic. Hi, Tarmudi. Hello, sir. Is there anything I can help? Can you send direct under your own name? Let me see, sir. Or do I have to use a shipping agent? Sebetulnya waktu kita berangkat ke Dubai untuk matchmaking bisnis itu, saya kan membawa beberapa produk kawan. Itu sudah saya tawarkan, terjadi deal sebetulnya. Mereka tanya harga, tanya kapasitas produksi. Akhirnya saya kembalikan ke pemilik barang. Ya, silahkan dinegosiasi sendiri. Saya hanya menghubungkan. Akhirnya entah gimana kelanjutannya. Dan saya nggak ngambil pasar itu, karena tugas saya waktu itu hanya duta kan. Kalau saya sampai
sampai ngambil pasar Timur Tengah itu, berarti kan saya yang main, tapi saya enggak. Ya, saya sudahlah, biar aja rezeki sudah ada yang mengatur. Saya kembali ke rutinitas saya sebagai guru dan sambil belajar mengenali seluk-beluk mosek batu alam itu seperti apa. Sampai akhirnya tahun 2010 itu tadi ya punya niat untuk stand on my own feet, ya berdiri sendiri. Ya 2010 bulan 10 tanggal 10 saya ingat betul waktu itu. Memang saya pilih tanggal itu untuk saya ingat. Waktu itu karena ini belum ada income kan, kita belum ada income, akhirnya untuk bisa berjalan ini kita harus punya daya tahan. Bagaimanapun juga dapur harus tetap mengebul. Sementara order itu, kalaupun dapat order ketika itu uang tidak mungkin langsung cair kan ya, masih harus diproses dulu. Nah untuk bertahan waktu itu, alhamdulillah saya punya pasangan hidup yang tegar ya. Istri saya luar biasa, tanpanya saya nggak akan bisa sampai sekarang ini. Waktu itu kita inisiatif buka Omah Jajan Tulungagung ya. Omah Jajan Tulungagung sampai sekarang pun masih ada itu di Facebooknya. Jadi waktu itu belum ada marketing online pun, saya sudah tahun 2010 itu sudah ya kita pasarkan online saja Facebook. Bisa merasakan pahit itu, tapi menurut saya sih sekarang itu malah manis. Dulu pahit, tapi sekarang kalau ngingat itu rasanya manis gitu. Kayak saya kalau kemana-mana kan sering bawa uang 500 perak. Ini ada cerita yang apa ya, sulit sekali untuk dilupakan. Waktu itu kita nggak punya uang. Anak saya itu pengen biskuit, Mas Agung. Biskuit waktu itu kan harganya 500. Uang sudah nggak ada. Jajan sudah diantar, tapi kan belum ada pemasukan ya. Udah kadung belanja, sudah tidak ada. Wah, anak saya minta kue seharga 500 itu memang kesukaannya ya. Cuman itu lah jajan yang sering dibelikan, biskuit seharga 500. Pas itu anak saya merengek minta kue itu, istri saya bilang nggak punya uang lagi 500. Aduh, saya waktu itu sebentar, kayaknya kapan hari itu ada uang 500 masuk ke dalam kolong lemari. Itu saya congkel, Mas. Jadi saya ngangkat itu, istri saya tebak kami yang ngongkel. Uang itu ada 500 itu saya belikan, ya Allah. Kalau ingat itu setiap lihat uang 500 itu. Jadi teringat peristiwa itu dan itu menambah syukur saya. Sampai sekarang Allah sudah berikan saya rezeki yang melimpah ruah. Dan saya yakin di balik itu saya harus berbagi. Karena saya tahu bagaimana rasanya dalam keterbatasan serba pas-pasan. Tapi janji Allah bahwa Allah akan mencukupi itu saya yakin betul. Pasti cukup. Pasti cukup. Jadi kalau saya sedang pengusaha itu ketika temannya sepi, dia merasa ramai sendiri. Ada kadang-kadang perasaan seperti itu, TSM kok. Aku kok. Nah, itu saya terus terang, perasaan itu ada dan saya tidak suka. Nah, ketika perasaan itu datang, saya cukup memandang uang 500 ini dan alhamdulillah Allah ingatkan saya lagi, flashback lagi. Betapa indahnya sebuah proses gitu. Jadi saya kalau orang itu melihat, Pak Tur enak ya, perusahaannya sudah besar seperti itu, karyawannya banyak, gudangnya di beberapa tempat. Mereka yang lihat sekarang, bagaimana dulu mereka tidak tahu bagaimana prosesnya. Ketika bagaimana saya menawarkan barang awal mula itu ke Bali. Nah, kalau sekarang bolak-balik Bali naik pesawat. Kalau dulu naik bis, Mas Agung, bawa koper itu bukan isinya baju, isinya batu semua, berat. Saya ingat tahun 2009 itu, hari itu saya masih ingat, waktu itu saya puasa. Puasa ini ya dalam rangka tirakat nomor 1. Nomor 2 hemat, Mas Agung, bukannya apa. Tahu nggak, itu tidurnya malam hari. Boro-boro kita mau nyari losmen, apalagi hotel ya. Tidak kepikiran sampai sana. Saya tidur di emperan toko, beralaskan koran.
di Bali itu kan anjing seliweran biasa ya. Itu saya malam itu takut, waduh nanti ketika tidur saya dijilat anjing ini bagaimana, bukan takut digigitnya. Jadi peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian itu nyata adanya. Bahkan peribahasa Arab sendiri kan senada dengan kata ini, wa mal ladzatu illa ba'dat tab. Wa mal ladzatu illa ba'dat tab. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan yang diraih kecuali setelah kelelahan. Sampai hari ini kita ekspor ke USA. USA itu ada beberapa tempat di Florida, di Miami. Kita juga beberapa kali kirim ke Kanada. Pernah kirim ke Fiji 2 kali, juga ke Australia. Ya, orangnya belum pernah ke sana, barangnya udah nyampe sana. Jadi dulu pertama kali kita dapat trial order itu 50 box, Mas. 50 box. 50 box itu saya rasanya kayak dapat hujan setelah kemarau panjang. Saya cerita ke istri saya, alhamdulillah ini kita dapat order berapa? 50 box, 50 meter. Wah, senang, sama-sama senangnya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi awal yang baik. 50 itu alhamdulillah bisa kita selesaikan. Setelah trial order itu ada repeat order 150. Wah, senang lagi, alhamdulillah. Nah, 150 ini karena mungkin saking senangnya dan waktu itu kendala musim hujan. Ini saya dapat pelajaran itu. 150 box saya proses di musim hujan, ternyata batu yang masih waktu itu batu hijau ya, dari Flores hijau itu ternyata punya pori-pori yang keringnya lebih lama. Sepintas sudah kering tapi ternyata masih mengandung air di dalam. Itu kita karena ngejar deadline ya, pengen meyakinkan customer bahwa kita bisa tepat waktu. Sudah kering, udah segera dirakit, ternyata masih basah. Waktu itu musim hujan. Kita kirim. Waktu itu kontainer masih numpang sama kawan. Jadi sebelum masuk kontainer karena punya saya selesai duluan. Nah, waktu inspeksi 3 hari kemudian dibuka, merotol itu, copot jaringnya, copot rakitan itu dari jaring. Langsung saya dikirimi foto, dikirimi video. Waduh, ini semuanya minta diservis atau diganti. Waduh, makjub rasanya. Aduh, baru saja senang, ini kok sudah kayak gini. Tapi saya harus komitmen. Hari itu juga saya nyari pinjaman mobil, belum punya mobil. Pinjam mobil kawan, berangkat ke sana bawa peralatan dengan 2 orang saya ajak untuk merevisi itu. Saya revisi semua itu yang ada di gudang Surabaya, lembur, alhamdulillah selesai. Tapi itu ternyata masalahnya belum selesai. Belum selesai sampai situ karena proses yang terlalu cepat itu tadi. Di dalam kontainer itu ternyata panasnya kan luar biasa. Jadi sampai di sana itu ketika dibuka juga masih merotol. Waduh, saya dimarahin. Tapi ya saya terima. Saya memang salah karena saya belum punya pengalaman di bidang itu. Saya terima. Sempat dia tidak order saya setelah itu. Sempat sedih, sempat down. Tapi kita tetap berdoa sama yang membolak-balikkan hati, ya muqallibul qulub, ya Allah. Kalau memang rezeki saya dari customer A ini, bukalah hatinya biar dia tidak marah, terus dia mau order lagi. Alhamdulillah dia ngasih kesempatan lagi. Dan pada kesempatan itu kita lakukan yang terbaik. Alhamdulillah lancar. Dan setelah itu mulai dia ngasih 1 full container. Dan sampai sekarang masih jadi customer kita. Mungkin pesan kepada kawan-kawan, ketika ada hambatan di bidang usaha, janganlah menyerah. Karena ketika Anda menyerah, sudah Anda gagal. Tapi ketika Anda terus mencari solusi, menganggap itu sebagai tantangan, challenge yang harus dicari solusinya, Anda naik tingkat. Dengan adanya sosial media, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, itu semakin membuka peluang bagi kita untuk ekspansi pasar.
Kita seringkali dapat telepon dari nomor tidak dikenal, ketika ditanya dapatnya dari mana nomor kontak, oh dari Facebook. Kita juga punya websitenya www.tulungagung.stonemosaic.co.id. Ada juga www.tsmstonework.com. Jadi awal mula itu ketika kita tahun 2010 itu garasi kita jadikan tempat produksi. Jadi kamar juga sebagian kita sulap untuk menjadi gudang bahan baku, gudang aksesoris. Setelah itu mulai memberanikan diri kita untuk menyewa gudang. Gudang itu ada di depan gudang saya yang sekarang. Jadi beberapa customer itu sudah tahu gudang kita di Jalan Raya Sukanyar 5A. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya ingin customer itu tetap tahu gudang saya di Jalan Raya Campur Darat ini, Jalan Raya Bandung Campur Darat, Sukanyar 5A. Saya ingin ini nggak berubah. Qadarullah, ada lahan di depannya itu, persis di depannya, dijual, ditawarkan waktu itu kita nggak punya uang, tapi ya Allah sekali lagi memberi kita kemudahan. Orang itu tidak minta dana cash, silahkan dicicil sampai lunas, karena ini akan digunakan untuk bangun pesantren di Ponorogo. Dan dengan adanya gudang itu, kepercayaan customer itu lebih yakin, jadi intensitas order lebih banyak. Akhirnya kita bisa bangun gudang kedua, bisa bangun juga gudang ketiga. Lillahilham. Semuanya karena Allah, atas izin Allah. Ketika masuk rumah ada penggalan ayat, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkura am akfur. Itu adalah kata-kata dari Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman diberi kelebihan, diberi kemudahan, diberi apa yang tidak diberi kepada makhluk lain, hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian dari Tuhanku, tidak lain dan tidak bukan liyabluwani ashkura am akfur, untuk menguji saya ini bersyukur atau kufur. Kita ingin jadi sebab kebaikan, sebab manfaat, sebab jalan rizki, sebab jalan kebahagiaan, syukur-syukur sebab jalan hidayah bagi banyak orang. Waktu itu kita memberanikan diri dengan omset yang serba pas-pasan, dengan apa yang sudah saya ceritakan. Kita memberanikan diri, ayo kita ngopeni satu anak yatim. Berani apa enggak? Berani, kata istri saya. Bismillah, kita openi anak yatim tiap bulan, kita santuni meskipun tidak banyak, tapi bagi saya saat itu sangat banyak. Waktu itu sangat banyak. Sejak saat itu orderan jajan itu rame. Sejak saat itu. Makanya kita semakin yakin, ayo bulan berikutnya kita nambah yuk. Berani apa enggak? Berani, nambah 2. Terus bulan berikutnya tambah lagi omset, dan bisnis batu ini mulai hasil yang menggembirakan, tambah 3. Sampai sekarang alhamdulillah kita ada sekitar 25 anak yatim yang tiap bulan kita santuni. Jadi doanya itu jangan minta untuk menjadi kaya. Sudahlah, rezeki yang dibagikan Allah kepada hambanya itu sama kok. Yang kita makan sama, yang kita minum sama, ya kan? Allah cuma memberi kesempatan yang mungkin berbeda. Kalau kamu mau berbagi, silahkan, unlimited, tidak terbatas. Tapi kalau kamu makan sepiring sudah cukup, yang kamu minum segelas 2 gelas cukup. Tapi kalau kamu mau berbagi, unlimited, ayo kita jadi tandon agar bisa membuka banyak keran. Makanya doa saya sama istri sama, ya Allah, jadikan aku, jadikan anakku, jadikan cucuku, keturunanku, keluargaku semua menjadi sebab kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan, sebab manfaat, sebab jalan rizki, sebab jalan hidayah bagi banyak orang. Jangan khawatir, ketika kita niat untuk bisa manfaat, Allah pasti akan mudahkan itu. Usaha apapun, kalau niat di awal agar bisa memberi manfaat, menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab kemaslahatan, kebahagiaan bagi banyak orang, Allah pasti mudahkan.